Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rostalina. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu titrasi asam dan basa. Titrasi asam basa adalah metode untuk menentukan kadar konsentrasi suatu larutan asam atau basa dengan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Oleh karena itu, pada titrasi asam dan basa menggunakan konsep penetralan atau netralisasi, di mana asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Pada titrasi asam dan basa terdapat istilah titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekuivalen didefinisikan sebagai keadaan saat asam ataupun basa tepat habis bereaksi. Secara stoikiometris dapat diartikan bahwa jumlah mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Sedangkan titik akhir titrasi merupakan keadaan saat terjadinya perubahan warna indikator yang menandakan bahwa titrasi harus dihentikan. Oleh karena itu, titik akhir titrasi harus terdekat mungkin dengan titik ekuivalen agar ketepatan akhir titrasi diperoleh dengan baik. Untuk menentukan titrasi diperlukan rangkaian alat yang terdiri dari klem sebagai penjepit buret, statif sebagai penumpang atau penyangga rangkaian, buret sebagai tempat larutan baku atau titrat yang telah diketahui konsentrasinya. Pada buret terdapat skala yang menunjukkan jumlah volume titrat yang digunakan pada titrasi. Dan yang keempat yaitu labu Erlenmeyer yang digunakan sebagai tempat titrat yang akan kita cari konsentrasinya. Titrasi dilakukan dengan bantuan asam dan basa. Indikator asam dan basa merupakan zat yang dapat berubah warna dalam suasana asam dan basa. Pemilihan indikator harus tepat dan sesuai dengan titrasi yang dilakukan. Umumnya, penambahan indikator pada titrasi yang dilakukan hanya 2-3 tetes. Ini merupakan contoh indikator yang umum dan sering digunakan pada titrasi asam basa. Ada metil merah, bromtimol biru, dan fenoftalen. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis titrasi asam dan basa, yaitu titrasi asam kuat dengan basa kuat, titrasi basa kuat dengan asam kuat, titrasi asam lemah dengan basa kuat, dan titrasi basa lemah dengan asam kuat. Titrasi dapat digambarkan dengan sebuah grafik atau lebih dikenal dengan kurva titrasi. Kurva titrasi menyatakan perubahan pH pada proses titrasi. Bentuk kurva titrasi tergantung kepada kekuatan asam dan basa yang direaksikan. Titrasi asam kuat dan basa kuat, sebagai contoh, ditampilkan kurva titrasi antara 25 mili larutan HCl 0,1 molar dengan larutan NaOH 0,1 molar. Sebelum titrasi, pH larutan awal merupakan pH dari larutan HCl. Selanjutnya, ketika titrasi dimulai, pH larutan bertambah seiring dengan penambahan larutan NaOH. Pada saat titik ekuivalen, semua larutan HCl habis bereaksi dengan larutan NaOH, membentuk garam NaCl dan air. Karena garam NaCl tidak terhidrolisis, maka pH larutan pada titik ekuivalen adalah 7. Setelah titik ekuivalen, penambahan NaOH menyebabkan larutan bersifat basa karena ion OH- yang berlebih dalam larutan. Titrasi basa kuat dengan asam kuat antar 25 mili larutan KOH 0,1 molar dengan larutan HCl 0,1 molar. Sebelum titrasi, pH awal larutan merupakan pH dari larutan KOH. Selanjutnya, pH larutan turun seiring dengan bertambahnya larutan HCl. Pada saat titik ekuivalen, semua larutan KOH habis bereaksi dengan larutan HCl, menghasilkan garam KCl dan air. Karena
maka pH pada titik ekivalen adalah 7. Setelah titik ekivalen, penambahan larutan HCl menyebabkan larutan bersifat asam karena adanya ion H+ yang berlebih dalam larutan. Untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat antara HCN dan NaOH. Mula-mula, pH larutan akan sama dengan pH larutan HCN ketika titrasi dimulai. Sebagian HCN akan bereaksi dengan NaOH, membentuk garam NaCN. Oleh karena itu, terbentuk larutan penyangga asam dari sisa asam lemah dengan garamnya, yaitu HCN dan NaCN. Keadaan ini berlangsung sampai sebelum titik ekivalen. Pada titik ekivalen, garam NaCN yang terbentuk terhidrolisis sebagian, menghasilkan ion OH-. Sehingga pada titik ekivalen, pH larutan lebih dari 7. Nah, pada titrasi ini, indikator yang dapat digunakan adalah phenolphthalein. Untuk titrasi basa lemah dengan basa kuat. Pada saat titrasi dimulai dan sebelum mencapai titik ekivalen, sebagian larutan NH4OH akan bereaksi dengan HCl, membentuk garam NH4Cl, sehingga menghasilkan larutan penyangga basa. Sedangkan pada saat titik ekivalen, garam NH4Cl yang terbentuk mengalami hidrolisis sebagian dan menghasilkan ion H+. Oleh karena itu, pH pada titik ekivalen kurang dari 7. Nah, indikator asam basa yang dapat digunakan pada titrasi ini adalah metil merah. Bagaimana perhitungan untuk menentukan konsentrasi titrat pada konsentrasi asam basa? Ketika titrasi mencapai titik ekivalen, maka mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa. Secara matematis dapat dituliskan V asam kali N asam sama dengan V basa kali N basa. N atau normalitas merupakan hasil perkarian antara M molaritas dengan jumlah ion H+ atau ion OH-, sehingga dapat dituliskan V asam kali M asam kali N sama dengan V basa kali M basa kali N, atau disederhanakan menjadi VA kali MA kali N sama dengan VB kali MB kali N. Untuk lebih memahaminya, mari kita coba melatih soal berikut ini. Latihan soal. Perhatikan data hasil titrasi 25 ml larutan CH3COOH dengan larutan NaOH 0,1 molar berikut. Tentukan konsentrasi larutan CH3COOH. Untuk pembahasan, diketahui VA sama dengan 25 ml. VB dapat ditentukan dengan cara merata-ratakan volume NaOH yang digunakan dari ketiga-tiga percobaan, sehingga volume basa diperoleh sebesar 20 ml. MB sebesar 0,1 molar. Ditanya MA. Untuk menentukan molaritas asam, dapat menggunakan rumus titrasi, yaitu VA kali MA kali N sama dengan VB kali MB kali N, di mana N merupakan jumlah ion H+ atau ion OH-. Untuk menentukan ion H+ atau OH- dapat dilakukan dengan cara mengionisasikan asam dan basa. Untuk CH3COOH menghasilkan satu ion H+. Oleh karena itu, N asam akan sama dengan 1. Begitu pula untuk NaOH menghasilkan satu ion OH-, sehingga N untuk basa bernilai 1. Secara kalkulasi diperoleh Ma sebesar 0,08 molar. Jadi, seperti itu videonya.
Baiklah, untuk videonya cukup sampai di sini. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.